Halo, udah lebih dari 20 harian lebih ya, jadi gak bikin konten. Jadi kali ini saya ingin memperkenalkan alat ini ya. Jadi mungkin sudah ada di thumbnail YouTube ya. Jadi banyak dari teman yang request, "Bang, bikin tutorial untuk mengecek panas loyang dong bagi pemula." Soalnya nemuin kesusahan kalau ngeceknya pakai kain. Jadi kali ini saya akan memenuhin ya. Jadi udah saya sediakan alatnya untuk mengecek panas loyang yang tepat ya. Jadi mungkin untuk eh, juragan-juragan yang sudah senior di martabak mungkin nggak perlu pakai ini ya, jadi cukup pakai metode yang lain, apalah itu, pakai kain atau pakai apalagi ya, pakai tangan atau pakai sendok atau apa, terserah ya. Jadi banyak metode, cuma ini informasi ini saya gunakan alat ini untuk sekedar bahan informasi saja bagi yang baru belajar di martabak ya. Jadi biar untuk patokan, jadi kurang lebihnya nanti berapa derajat gitu ya, jadi panasnya. Jadi bagi teman-teman yang baru belajar, mungkin video ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi di dalam memasak martabak tidak akan terjadi kegagalan ya, jadi meminimalisir terjadi kegagalan karena panas loyang yang tidak tepat. Oke, jadi langsung saja ya kita ke ke adonan atau ke loyang ya. Oke, coba kita akan ngecek posisi loyang waktu belum panas ya. Jadi kita langsung saja ke loyang ya. Ini ada dua loyang, ini karena udah tutup, jadi ini tadi sempat saya matikan apinya. Jadi teman-teman bisa tahu nanti panas loyangnya itu benar-benar dari bawah ya. Ini coba saya cek panas loyang yang belum saya nyalakan apinya, tapi ini masih hangat teman-teman, jadi 35 derajat ya. Jadi udah sempat saya turunin tadi panasnya dengan saya matikan apinya. Kayak ini 51 derajat, jadi baru kita akan nyalakan apinya dulu. Coba nyalain apinya ya, kita nyalakan apinya sampai nanti kita cek pakai kain dulu ya nanti ya. Jadi kita coba cek pakai kain dulu sudah tepat atau belum. Kalau sudah tepat, nanti baru kita cek suhunya pakai alatnya tersebut. Jadi nanti tahu berapa derajat. Jadi berapa derajat itulah yang nanti ketemu ya. Jadi pas tepatnya itu nanti adonan bisa masuk ya. Ini coba tadi ini yang 35 sama 51 ya. Jadi ini yang tadi 35, kita cek pakai kain ya, belum ini. Ya, kita cek coba yang 35 tadi sudah naik 62. Kalau yang ini dari 51 sudah 75. Nah, kita tunggu lagi ya, karena ketika saya cek dengan kain itu belum ya, belum, panasnya belum pas ya, karena berarti panas derajat 75 itu belum pas ya. Jadi harus ditambah lagi suhunya. Jadi nanti teman-teman bisa itu ya, bisa menyimpulkan sendiri berapa derajat kira-kira itu adonan boleh masuk ya. Oke ya, ini saya sengaja pertama-tamanya pakai kain dulu, jadi teman-teman nanti bisa memahamin. Oke, sambil menunggu saya nyiapin adonan aja dulu. Ini ya, saya siapin aja, saya
kasih soda dulu ya. Jadi oke, kita tuangkan dulu ya. Ini tadi adonan saya diamkan, sengaja saya buat 1 kilo 3 jaman lebih tadi masa itunya, masa diamnya ya, saya diamkan 3 jaman lebih ya. Ini takarannya, saya kasih soda kuenya segini ya teman-teman. Yang kemarin nanya ukuran soda kuenya segini ya. Kasih airnya. Untuk cara ngadonnya sudah ada di video-video sebelumnya ya, jadi teman-teman bisa cek di playlist dari channel NDST. Jadi sudah lengkap semua, sudah ada cara mengadonnya. Jadi tidak perlu saya ulang lagi di sini ya. Jadi bisa dicari di video-video sebelumnya. Oke, kita aduk ya sampai soda kuenya merata. Oke, soda kuenya harus benar-benar rata. Ya, tingkat keenceran dan kekentalannya seperti ini. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, harus sedang-sedang saja. Oke, aduk lagi ya, benar-benar soda kuenya itu larut di dalam adonan. Oke, kita menuju ke loyang ya. Kita cek lagi pakai kain ya. Oh ya, ini sudah, ini sudah. Kalau yang ini coba, oh yang ini belum ternyata. Coba biar teman-teman paham, kita setelah ini ya, ini sudah, kita cek ya pakai alatnya. Jadi yang sebelah mana ini, sebelah kiri ya, itu sudah, yang sebelah kanan belum ya. Ini kita cek 111 ya, 0,3. Ini yang belum tadi, pakai kain dicek belum, ternyata suhunya 83,1 derajat ya. Jadi yang sebelah sini ini belum, cek lagi ya, 8384 ya. Ini 113, berarti 111 tadi ya, kisaran ya. Jadi nggak bisa tepat ya. Jadi selisih 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat itu dianggap sudah ya, karena kan namanya pakai alat. Tapi kalau ngeceknya pakai kain itu tadi sudah. Oke, karena ini sudah, langsung masuk saja ya. Jangan lupa setelah adonan masuk baru api digedein. Oke, kita cek yang ini, yang belum tadi masih 86, belum ya. Kita gedein lagi apinya biar suhu loyangnya naik. Berarti bisa itu ya, sementara bisa disimpulkan panas efektif untuk loyang itu di atas 100 ya, bisa 110, 11. Kalau 84, 75 tadi belum ya. Jadi kalau saya cek pakai kain itu belum. Ternyata ketika saya cek dengan kain belum, saya tes suhunya baru 86. Berarti suhu 86 itu menandakan loyang belum siap untuk dimasukin adonan. Tapi ketika loyang yang satunya itu saya cek pakai, ya ini coba cek dulu ya, 103. Oke, boleh coba saya masukin ya 103, karena ini sebentar saya pastikan pakai kain. Ya sudah ya, ternyata udah layak ini untuk dimasukin adonannya. Jadi sementara bisa saya simpulkan di atas 100 derajat ya,
adonan layak untuk masuk ke loyang. Kalau yang 86 tadi belum ya. Kalau ya 105 naik 2 derajat. Oke, langsung masukin saja. Nah, jadi kan ini teman-teman paham ya. Jadi ketika saya cek pakai kain dan feeling saya menyatakan sudah tepat panasnya untuk dimasukin adonan, dan seketika itu saya cek pakai alatnya ternyata suhunya udah di atas 100. Berarti teman-teman kalau pengen mengikuti cara ini, paling enggak suhu loyang itu di atas 100, bisa 105, bisa 110. Oke, gampang ya, bisa dipahamin nggak kira-kira? Kalau bingung udah nih saya tutup nih. Gampang ya sebenarnya, tapi mungkin kalau saya nggak saya pakai kali ya, karyawan udah pada bisa sih sini. Kalau pakai kain nanti, kalau pakai alat kayak gini malah mungkin kayak ribet kali ya, jadi harus mau nyetak pakai alat kayaknya malah tambah ribet kalau menurut saya ya. Tapi kalau mungkin bagi pemula, mungkin biar belajar untuk panasnya konsisten, hasil martabaknya konsisten tuh boleh lah ya untuk pakai alat semacam ini. Ya, ini sudah naik ya teman-teman kalau perhatikan. Ya, ini udah pasti bagus ya karena udah naik. Jadi saya ingin mencoba 2 percobaan. Jadi ini ya percobaan pertama. Mungkin ini tidak akan saya sampai selesai, saya skip saja biar videonya tidak terlalu panjang. Jadi setelah ini kita angkat nanti, terus kita akan cek suhunya. Jadi panasnya loyangnya itu berapa gitu ya. Nanti masuk ke cetakan adonan kedua. Ya, ini udah gembang ya. Jadi ini udah pasti bagus. Jadi tinggal kasih gula, api kecilin, tunggu kering mateng, angkat ya. Ini udah pasti bagus kalau udah kayak gini. Ya, saya skip saja ya ini ya. Masuk ke percobaan yang kedua saja ya. Jadi ya ini udah bagus, tinggal kasih gula, selesai. Oke, saya skip saja. Masuk ke percobaan yang kedua ya. Ini kita sodain lagi ya, kita sodain, kasih air, aduk ya. Jadi aduk sampai rata. Pastikan ngocoknya bener-bener kenceng ya, mengkocok atau apa ya, ya mengaduk lah intinya lah ya. Oke ya, pastikan kekentalan dan keencerannya tepat ya teman-teman. Saya ini penting saya ulang-ulang terus karena akan mempengaruhi tingkat kekenyalan dan keempukan suatu martabak. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini masuk ke martabak cetakan yang kedua. Kita cek suhu dulu ya loyangnya. Dek, 120. Wow, mantap. Ini 110. Oke, berani masuk aja. Udah di atas 100. Berarti intinya loyang yang siap untuk adonan tuh di atas 100 ya. Oke, masuk.
Gimana teman-teman? Ada yang bingung nggak dengan penjelasan saya? Mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan ya. Meskipun agak belibet ngomongnya, tapi saya harap teman-teman bisa paham. Oke, ini udah mulai naik. Kalau martabak yang bagus itu naiknya dari pinggir ya. Jadi gelembung-gelembungnya itu munculnya pertama harus dari pinggir. Ketika teman-teman memasukkan adonan, gelembung-gelembungnya kok munculnya dari tengah, sudah pasti itu biasanya loyang kepanasan. Tapi kalau nganunya dari pinggir, pecahnya dari pinggir, gelembung-gelembungnya itu berarti menandakan panasnya pas. Oke, bisa diuji atau dipraktekkan teman-teman. Kalau nemuin martabak ketika dimasukkan adonan, gelembung-gelembungnya kok yang pecah langsung bagian tengah, itu pasti panas itu loyangnya. Sepengalaman saya ya ini ya. Jadi mungkin mengenai tentang martabak ini untuk berbagi pengalaman saja ya teman-teman ya. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui, karena channel ini hanya untuk menyebarkan informasi bagi pemula yang ingin berwirausaha berjualan martabak di masa musim ekonomi yang lagi down ini ya. Jadi daya beli menurun, banyak karyawan yang di PHK, itu bisa sebagai salah satu alternatif untuk memulai usaha berdagang martabak. Ini saya lihat naik ya. Jadi ini loyang diameter, bagi banyak yang teman-teman nanya, ini loyang diameter 20 ya. Jadi diameter 20 yang saya pakai. Oke, kita coba lihat lebih dekat ya. Ya, ini ngembangnya bagus lagi ya. Jadi biasanya kalau untuk cetakan yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan semakin bagus hasilnya, karena panasnya itu dia udah stabil ya untuk buat cetak. Itu enaknya kalau untuk jadi cetakan pertama itu harus kita hati-hati, soalnya antara panasnya loyang itu kadang ketika api dibesarkan pertama itu tidak stabil, tapi untuk cetakan yang kedua, ketiga, keempat tuh akan cenderung lebih stabil dan hasilnya akan ngembangnya itu lebih maksimal. Oke, kita gulain ya ini ya. Jadi ini pasti bagus, dari berhasil ya. Jadi teman-teman bisa nyimpulkan sendiri panas yang tepat berapa, bisa dipraktekkan. Oke, jadi channel ini hanya mau ngasih tahu saja ya. Jadi seperti itu ya. Kita angkat ya, kita coba isi satu aja ya. Tadi kan nyetak 4, kita isi satu saja buat ini karyawan saya yang mau ngisi. Oke, kasih itu ya, kasih Pak margarin. Oh ya, ini yang tadi yang 3 tadi teman-teman nih, kan ini sengaja tidak saya kasih margarin ini, tapi bisa dilihat nih pori-porinya sungguh merata banget. Ini kering ya, karena sengaja tidak saya kasih margarin ya. Ini pori-porinya ini meskipun tidak saya kasih margarin, tapi lembut banget ini kulitnya nih, lembut. Apalagi kalau dikasih margarin mah mantep ini. Jadi pori-porinya merata seperti sarang teman-teman, sarang tawon atau sarang temut, terserah nyebutnya. Yang jelas pori-porinya ya ini kelihatan banget lembut, padahal tidak saya kasih margarin. Ini yang saya kasih margarin cuma yang diisi ini saja buat itu.
karyawan makan nggak apa-apa lah ya. Bisa dilihat ya, ini kalau dikasih, andaikan dikasih mentega atau margarin, ini tekstur mantap banget ini ya. Oke, ini bisa dilihat mantap ya teman-teman ya, hasilnya kuningnya mantap, padahal ini original warnanya, nggak dikasih pewarna apapun. Oke, sampai sekian ya, mungkin bisa di subscribe channel ini, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, makan dulu. Dadah.